thanks for saving these seats. I'll take a Crown and Coke. Well, and the usual for me looks kinda slow tonight. Yeah, I'm doing fine, but I'll be feeling a whole lot better here in a little while. With every sip I take, she's walking through that door, and my heart won't break like every other night before. No, I don't mind the wait, so Joe, pour me one more, and don't say it, I know what you're thinking, I'm just wishful drinking. Joe, can you break a fire? I wanna play me a song. What's that one about a pretty girl who leaves a guy sitting all alone? I wish that jukebox wasn't lit up neon blue. It's like reading my mind, reminding me I'm missing you. With every sip I take, she's walking through that door, and my heart won't break like every other night before. No, I don't mind the wait, so Joe, pour me one more, and don't say it, I know what you're thinking, I'm just wishful drinking. Closing up, I must have lost track of time. Thanks, Joe, I'll see you tomorrow night. With every sip I take, she's walking through that door, and my heart won't break like every other night before. No, I don't mind the wait, so Joe, pour me one more, and don't say it, I know what you're thinking. Yeah, Joe, don't say it, I know what you're thinking, I'm just wishful drinking. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, teman-teman semua, hari ini kita masuki topik yang baru pada bulan ini, yaitu mengenai grow in the marketplace, go in the workplace, ya. Nah, teman-teman semua, tentunya ini sangat dekat bagi kita, ya, karena semua di sini adalah usia-usia produktif, ya, usia-usia pekerja, yang tentunya kita perlu juga melihat ini dari kacamata firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Ya, siap belajar teman-teman semua? Ya, bilang kiri kanannya, saya siap belajar firman Tuhan. Oke, sebelumnya mari saya ajak kita semua sekali lagi untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah firman-Mu pada siang hari ini menguatkan kami, mengarahkan kami, memimpin kami, untuk kami semakin tinggal melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Sertai kami dan biarlah hidup kami boleh memuliakan Allah. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah hati pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami merelakan Roh Kudus untuk bekerja dan berbicara secara pribadi kepada hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman semua, ada seorang filsuf, ya, namanya Alasdair MacIntyre, orang Scottish, ya. Di dalam bukunya After Virtue, dia menulis sebuah ilustrasi yang sangat menarik, ya. Saya ambil ini dari apa yang disampaikan oleh Tim Keller, seorang pastor di New York City, ya. Dan dia cerita tentang ilustrasi Alasdair MacIntyre ini begini, ya. Satu hari ada
anggaplah kalian ya ada di sebuah halte gitu ya, halte bus stop gitu ya. Lalu ada orang tiba-tiba datang kepadamu ya, lalu dia bilang begini, histrionicus, histrionicus, histrionicus. Ya, make sense gak? Enggak ya? Histrionicus, histrionicus, histrionicus. Pasti kita, what? Gitu ya. Maksudnya apa nih gitu kan ya? Nah, memang untuk satu hal yang bagi kita itu cukup asing ya, itu ya kita ngerti apa yang dia ucapkan ya, histrionicus, histrionicus, histrionicus. Kita ngerti apa yang dia ucapkan, tapi kita nggak ngerti maknanya apa ini maksudnya gitu ya. Nah, untuk kita mendapatkan sebuah makna dari apapun yang sebenarnya kita ingin ketahui, ya kita butuh cerita. Kita butuh apa? Kita butuh cerita. Kita butuh sebuah kisah. We need a story. Ya. Nah, yang pertama yang mungkin bisa terjadi ya adalah begini. Ini ada orang gila, ya. Ada orang gila, ya. Jadi mendekati kalian, lalu dia bilang histrionicus, 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 gitu ya. Oh itu jadi make sense kan ya? Jadi make sense. Maksudnya dia kenapa ngomong begitu ya? Orang gila gitu ya. Ya bajunya juga begitu, nggak mandi gitu mungkin ya. Oh itu jadi lebih make sense. Oh oke. Ini ada orang gila ya, mungkin respon kita apa jadinya? Respon kita ya menjauh gitu kan ya, menjauh berusaha untuk kita tidak berada dekat-dekat dia gitu ya. Nah bisa juga orang ini ternyata adalah orang yang kemarin itu ketemu di perpusnya PU gitu ya, baru kenal juga gitu ya. Di Presiden University di sini mungkin ya, baru kenalan di perpustakaan dia nanya, sebenarnya nama Latin dari bebek itu apa gitu, ya. Dan dia mencari nggak ketemu gitu. Ketemu di halte gitu ya, di halte bus ya. Kemudian dia bilang, histrionicus, histrionicus, histrionicus gitu. Oh, iya benar gitu ya. Jadi lebih make sense juga ya, make sense juga. Oh, oke. Jadi maksudnya itu ceritanya adalah dia itu ingin memberitahukan kemarin nggak ketemu tuh ya, nama Latin dari bebek tuh nggak apa. Ternyata nama Latin dari bebek tuh ini ya, histrionicus, histrionicus, histrionicus gitu. Make sense dong ya kenapa dia ngomong begitu ya. Bisa juga ada cerita ketiga gitu ya. Cerita ketiga, nah ini mungkin mata-mata Rusia ya. Mata-mata Rusia dekat halte bus, terus dia mungkin sedang menyampaikan kode rahasia sambil nelpon gitu ya. Histrionicus, histrionicus, histrionicus. Wah, kode rahasia gitu ya. Oke, jadi make sense ya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena ada ceritanya. Kenapa? Yaitu dia seorang mata-mata Rusia gitu ya. Ya walaupun kita nggak ngerti sih ngapain di mata-mata Rusia ada di halte bus Lipo Cikarang gitu ya. Tapi itu jadi make sense ya. Dan itu melahirkan apa? Sebuah respon ya. Tiga cerita tadi akhirnya melahirkan sebuah respon. Respon yang pertama kepada orang gila tadi ya mungkin kita menjauh jadinya ya. Oke. Respon yang kedua ya kepada teman yang ketemu di perpustakaan, baru ketemu di perpustakaan ya. Itu membuat kita akhirnya ya mungkin kita mengucapkan terima kasih ya. Thank you ya. Thank you loh sampai dicariin loh nama Latinnya gitu ya. Itu buat tugas paper saya gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, ya mungkin kalau kita bawa pistol kita langsung tembak itu spy-nya ya. Mata-mata Rusianya. Atau ya kita lapor polisi. Kan jadi melahirkan respon-respon yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang pekerjaan, work. Ya. Kita bicara tentang pekerjaan. Kita semua mungkin di sini sebagian besar kerja. Ya, ada yang punya usaha, ya. Ada juga yang masih mencari pekerjaan. Nah, kepada pekerjaan ini, ya, ini sebuah hal yang kita jalani, tapi benar nggak kita tahu meaningnya? Do we put meaning in it? Ya, apa kita memaknai arti kerja ini? Ya, why we work? Ya, what story? Ya, yang kita taruh di dalam kata bekerja itu, yang akhirnya menjadi respon kita.
Sama seperti tadi ada orang berkata histrionicus, cerita apa yang kita percaya sehingga kita merespon dengan berbeda, bukan? Tentang pekerjaan ini apa yang ada di dalam diri kita, ya, yang kita percayai apa, sehingga membuat kita sehari-hari menjalani pekerjaan itu dengan respon seperti demikian. Nah, teman-teman semua, ya, tentunya kisah yang umum yang terjadi, ya, bagi kebanyakan orang Kristen, ya, saya nggak tahu di sini begitu enggak, ya, yaitu ya bekerja adalah seperti berikut. Di dalam gereja, ya, kita melayani dan mengikut Tuhan, itu ibadah, karena itu sebuah kewajiban sebagai seorang Kristen, ya. Dan saya mencari nafkah, we make money, ya, kita mencari duit itu di pekerjaan kita, ya. Sehingga dengan uang yang kita dapat, kita bisa kasih persembahan di gereja, kita support pelayanan di gereja, kita bantu pekerjaan misi di gereja. Ya, sehingga dengan pemikiran seperti itu responnya mengakibatkan apa? Kita semakin menjauhkan yang namanya iman, ya, dan Allah itu dari pekerjaan kita. Somehow entah bagaimana, ya, kita jadi memisahkan, ya, membuat tembok pemisah antara pekerjaan dan iman. Memisahkan, ya, antara pekerjaan dan pengenalan kita akan Allah, hubungan kita akan Allah. Jadi begini ya Tuhan, ya, seolah-olah begini, ya. Jadi begini ya Tuhan, ya, saya ini udah S2, ya, S2 arsitek nih, wah, seperti Aden, ya, S2 arsitek nih, ya, S3 bahkan arsitek, ya. Jadi ini urusan saya Tuhan, ya, ini expertise saya, ini apa kemahiran saya tuh di sini. Ya, begitu saya masuk kantor, Tuhan tunggu di luar. Oke, ini saya mau bekerja dulu, ya. Saya mau tuntaskan dulu pekerjaan saya, tugas-tugas saya hari ini. Nah, kita apakah merespon pekerjaan seperti begitu? Ya, kita doa pagi berangkat dari rumah, ya. Kita hari Minggu ke gereja, ya. Kita diingatkan juga tentang Tuhan di Komsel. Tapi begitu kita bekerja, kita menempatkan Tuhan ada di lapangan parkir. Kita menempatkan Tuhan, ya, kita tidak mengajak Tuhan di dalam ruangan kantor kita. Kita tidak mengajak Tuhan di lapangan pekerjaan kita. Karena ini urusan saya Tuhan, ya. Apakah kita melakukan seperti itu? Well, kalau begitu artinya kita Kristen di luar kantor dan kita menjadi ateis di dalam kantor. Ya, kita tidak menyertakan Tuhan. Nah, teman-teman semua, hari ini mari kita sama-sama buka hati kita, buka pikiran kita untuk kembali merenungkan cerita apa yang kita percayai tentang bekerja. What story do you believe in? Ya, sebagian dari kita mungkin merasa bekerja itu sebuah tuntutan, sebuah akibat dosa mungkin. Ya. Pekerjaan itu sebuah hal yang sangat amat membuat kita menderita. Pinginnya kalau bisa sebagai orang Kristen, ya, kita bekerja langsung dapat duit banyak, ya, hidup mewah, dapat pacar cantik dan ganteng, kan gitu ya. Berkeluarga dengan luar biasa, ya, hidup melayani Tuhan, mati masuk surga, wah indah banget. Tapi kan tidak seperti demikian adanya, ya. Oleh karena itu kita perlu memahami, sekali lagi, mengevaluasi lagi cerita apa sebenarnya yang kita percayai tentang bekerja ini. Untuk apa kita bekerja? Why? Kenapa kita capek-capek kerja? Kenapa kita capek-capek untuk buka usaha? Kenapa capek-capek kita lamar sana, lamar sini? Ya. Teman-teman semua, mari kita evaluasi, ya, dengan rendah hati kita datang pada Tuhan. Mari kita dengarkan apa kata Alkitab tentang bekerja. Hal yang pertama yang mungkin saya akan bagikan di sini adalah God assigned us to work since the beginning. Allah itu menugaskan kita untuk bekerja itu sejak mulanya, teman-teman semua. Ya, waktu Allah menciptakan manusia, Allah berkata bahwa kamu harus mengusahakan taman itu. Begitu ya kurang lebih. Ya,
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan seterusnya. Ya. Bertambah banyaklah, beranak cuculah. Ya. Penuhilah bumi, kuasailah itu. Ya. Nah, pelihara taman itu. Ya, usahakan. Nah, kata pelihara, usahakan yang di dalam Alkitab, ya, bahasa Ibraninya, itu adalah kata yang sama ketika seorang imam sedang memelihara, ya, kemah suci. Ya, jadi itu sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada manusia sejak pada mulanya. Jadi Tuhan waktu menciptakan manusia langsung dengan tugasnya, langsung dengan pekerjaannya. Ya, jadi itu merupakan sebuah identitas yang tidak bisa lepas dari manusia. Manusia itu memang harus bekerja, karena itu sebuah tugas yang Tuhan berikan. Ya, saya pernah ingat ada satu orang rekan gitu ya, sebut aja namanya Anto lah gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang nama Anto ya. Sebutlah namanya Anto. Pekerjaan dia apa? Pekerjaan dia itu menarik loh, ya. Dia tuh dog breeder, ya. Mengembangbiakan anjing dan dia jadi juri anjing nasional, tingkat nasional. Jadi kalau kita kumpul ada beberapa nama Anto di situ kebetulan ya. Ini ya, si Anto kemarin telepon saya. Anto mana nih? Anto anjing. Kenapa? Karena begitu melekatnya pekerjaan dia dengan identitas dirinya gitu loh. Waduh, kita semua jadi ketawa kan ya. Tapi maksudnya bukan untuk menghina, tapi memang itulah melekatnya pekerjaan itu gitu ya. Jadi pekerjaan itu adalah identitas kita. Jadi hati-hati juga teman-teman dalam kita menaruhkan kita punya kepercayaan ya mengenai pekerjaan ini ya. Kadang pekerjaan itu kalau berhasil bisa membuat kita jadi besar kepala. Ya, menjadi sombong. Dan kalau pekerjaan itu gagal, maka pekerjaan itu bisa membuat kita hancur. Jadi jangan taruh identitas kita kepada pekerjaan. Identitas kita tetap harus kita taruhkan di dalam Kristus. Ya. Jadi siapa kita itu bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah mandat, sebuah hal yang harus memang kita lakukan. Amanat agung Tuhan. Kepada semua manusia. Sekali lagi, kepada semua manusia, bukan hanya orang Kristen. Semua manusia diberikan mandat oleh Tuhan. Ini adalah common grace, anugerah umum. Ya, saya udah jelaskan apa itu common grace atau anugerah umum pada beberapa waktu yang lalu. Silakan dilihat lagi khotbahnya ya. Saya sendiri secara pribadi ya kadang-kadang suka dipercayakan oleh atasan saya untuk memimpin satu proyek, satu kegiatan ya. Wah, saya atur sedemikian rupa ya. Karena saya orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen, orang Kristen. Ya, harus bertanggung jawab, diajarkan di gereja, diajarkan oleh firman Tuhan harus bertanggung jawab, disiplin ya. Kreatif dan seterusnya. Saya lakukan dengan tanggung jawab. Akhirnya selesai. Evaluasi, sukses katanya. Ya, dari sisi target, sisi finansial, dari sisi suasana kegiatannya sukses. Wah, seneng kan? Tapi hati-hati. Identitasmu bukan pekerjaanmu. Identitasmu bukan hasil pekerjaanmu. Identitasmu tetap adalah hamba Kristus. Ya, katakan pada kiri kanannya, identitasmu adalah hamba Kristus. Hampir-hampir saja dalam setiap kali itu saya digoda untuk besar kepala. Bahwa itu hasil usaha saya, acara itu berhasil karena saya. Proyek itu berhasil karena saya. No, itu memang sudah tugas kita. Itu memang sudah tugas kita. Do you know the meaning of professionalism? Tahu nggak artinya profesional itu? Ya, satu orang pembina rohani saya, mentor saya, dia bilang profesionalisme itu artinya hal minimal
ya yang harus kita kerjakan sebagai seorang pekerja? Hal minimal yang selayaknya dilakukan oleh seorang pekerja itu adalah profesional. Ya. Hal yang paling profesional untuk seorang pilot itu apa? Yang paling penting apa? Bisa landing dengan baik. Benar gak? Ya, itu udah paling minimal. Kalau tidak bisa landing dengan baik, mau dipilotin sama pilot itu? Ya. Hal paling minimal bagi seorang sales itu apa? Ya jualan. Ada yang bukan hanya jualannya, tapi memang closing gitu loh. Bener gak? Itu profesional. Ya. Hal paling minimal sebagai seorang QC apa? Ya jalankan sesuai dengan kualitas produk yang diharapkan ditetapkan sama perusahaan. Ya. Itu paling minimal. Itu disebut profesional. Nah, jadi teman-teman semua, dari mulanya manusia itu sudah ditetapkan untuk bekerja dan bekerja dengan profesional. Itu minimal. Ya, apa yang dituntut pekerjaanmu? Minimalnya apa? Ya, itu kamu kerjakan penuhi, itu profesional. Kalau lebih dari itu above expectation. Good workers. Ya. Nah, Allah itu juga bekerja. Allah sampai hari ini pun tetap bekerja. Dia menopang alam semesta ini. Ya. Kalau kita belajar ilmu fisika, konstanta setiap planet dan semuanya itu tetap gravitasi tetap segitu di bumi ini, nggak berubah. Ya. Coba berubah sedikit, ngapung kita. Ya. Semua melayang-layang. Artinya apa? Allah masih bekerja menopang. Nah, teman-teman semua, namun demikian kita tahu ya bahwa bekerja itu bukanlah akibat dosa. Katakan dengan saya, bekerja bukan akibat dosa. Ya, work is not the cause of sin, bukan. Ya, hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, bekerja itu menjadi lebih sukar. Nah, itu. Menjadi lebih sukar, sulit, susah dan teman-temannya. Teman-teman ngerasain yang kerja. Ada nggak susahnya? Ada nggak? Ada dong, ya. Coba lihat kiri kanannya. Ini orang-orang susah nggak? Ya. Ya. Saya itu guru. I'm a teacher. Ya. Saya berusaha menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Administrasi, saya bukan orang yang administratif, I know. Ya. Tapi saya harus melakukan itu karena itu minimal. Saya harus menjadi guru yang profesional. Walaupun saya benci tugas-tugas administrasi paperwork, tapi itu minimal. Itu ketentuan, saya harus kerjakan. Ya. Saya harus ngopi 2-3 gelas mungkin supaya selesai itu pekerjaan. Kenapa? Karena saya lebih senang berada di kelas dan mengajar daripada doing paperwork. Tapi itu bagian pekerjaan saya, jadi saya harus kerjakan. Pemerintah tentukan ini, kamu harus selesaikan ini. Jadi lebih sukar. Ya. Belum lagi saya berada di kelas bersama dengan anak-anak, ya beberapa orang siswa yang kita tahu lah fisiknya ada di situ tapi isi kepalanya tidak di kelas gitu. Kita mau ngomong apa saja, mereka nggak di kelas gitu. Ya, kita udah ajarkan sedemikian rupa, tetap nggak masuk ke otak mereka. Pelajaran itu. Belum lagi dengan tingkah mereka yang luar biasa. Kan seneng ya kalau guru itu waktu ngajar ya, itu anak-anaknya menyerap semua kayak spons, gitu ya. Lalu berdiskusi dengan gurunya. Lalu gurunya juga bisa berinteraksi. Wah, so great
ya, become a teacher like that. Senang banget, ya. Yang menjadi guru ngerti ini, ya. Ini curhatan guru, ya. Ya, yang jadi marketing, ya. Kan seneng ya, kalau jualan itu langsung, Pak ini bagus Pak, oh iya saya beli. Wah, kan seneng ya, ya, seneng banget gitu, ya. Yang tugasnya di depan komputer, ada technical problem, gitu ya, selesaikan, kan langsung selesai, seneng ya. Ini ada yang berhari-hari nggak beres-beres gitu loh. Ada murid di depan, ini satu udah nggak ngerti-ngerti, troublemaker, gangguin temennya, ngerusak suasana kelas, ya, udah berusaha jualan, sales gitu ya. 10 orang katanya teorinya jualan ke 10 orang laku 1, mana udah 100 orang kagak laku-laku, ya, nggak closing gitu. Pekerjaan makin sukar, ya. Allah bilang, terkutuklah tanah karena dosamu kepada Adam. Semak dan duri, ya, akan muncul. Sebelumnya Adam hanya perlu apa? Dressing katanya, dressing the garden. Dressing itu apa? Mempercantik taman itu. And keep it, ya, pelihara taman itu, ya. Menikmati hasil apa yang Tuhan sudah tumbuhkan di taman itu, menikmati. Ya, dipercantik, kasih nama binatang. Ya. Jerapah, next. Burung onta, next. Gajah, next. Mana? Oh, semut, next. Ya. Ada pekerjaannya, tapi setelah jatuh dalam dosa, pekerjaannya semakin sulit. Bukan hanya dia harus untuk menggali tanah, ya. Itu memang pekerjaan, menggali tanah, tanam, itu pekerjaan. Tapi sekarang harus apa? Harus menyingkirkan semak duri, hama dia harus pikirin. Menjadi semakin sukar, itu karena dosa. Nah, tapi teman-teman semua, bagaimana kita melihat hal ini? Ya, begini loh, teman-teman di sini semua udah sarapan belum? Ada yang belum, ada yang udah. Ya, yang belum mungkin lagi puasa ya, disiplin rohani. Ya. Haleluya. Ya. Teman-teman semua, Martin Luther itu pernah berkata, whatever your life's work is, do it well. Whatever your life's work is, do it well. Gini loh, kalian sarapan, ambillah contoh, sarapannya pakai roti karena cepet-cepet, ya kan? Entah itu titik-titik roti ya, yang udah bermerek, yang ada di titik-titik Maret gitu kan ya. Tinggal comot gitu ya. Ada juga yang mungkin ya bikin sendiri ya. Beli rotinya kemudian pakai selai atau apa ya. Teman-teman pernah pikirin nggak, roti itu bisa ada di tangan kalian, itu asalnya dari mana? Ya. Dari si penjual roti di toko lah. Ya. Lalu penjual roti di toko itu dia dapat dari mana? Dari si baker, pembuat roti, bener nggak? Si baker dapat bahan, tepung dan lain sebagainya dari si petani. Lihatlah bagaimana Allah memelihara hidupmu. Pekerjaan yang kita lakukan itu adalah tangan Allah. Tangan Allah sedang bekerja untuk bisa memberkati orang lain. Ya. Kalau kamu adalah seorang misalnya bisnisnya, misalnya contohlah tukang roti, saya misalnya tukang roti gitu ya. Jadi saya harus memahami bahwa pekerjaan saya ini adalah untuk kasih makan perut orang. Ada banyak perut orang di luar sana yang butuh roti, butuh makan. Dan saya jadi tangan Tuhan buat dia. Pernah gak kita pikirin, kalian yang jadi sales atau admin kantor atau bagian QC atau bagian apapun itu tangan Tuhan untuk menjawab kebutuhan orang lain. Orang lain lagi punya kebutuhan, they have needs. Dan Tuhan mau pakai kamu untuk bisa menolong mereka. So, apa yang dilakukan dosa di sini adalah merusak diri kita, orientasi kita dirusak, arah kita dirusak. Sehingga
kita bekerja bukan lagi untuk juga jadi berkat buat orang, tapi untuk diri kita sendiri. Pokoknya closing, saya dapat komisi. Bodoh amat ya, apa yang terjadi dalam hidupnya. Pokoknya saya jualan, saya bikin ini roti. Mau bahannya cari yang termurah, untung sebesar-besarnya. Ya kan? Yang penting dia kenyang. Bodoh amat nanti nutrisinya atau apanya nggak pengaruh, itu bodoh amat. Ya. Apakah kita bersikap seperti itu? Saya ada di kelas, yang penting ngajar. Udah, hari demi hari, yang penting ngajar. Saya di depan, cuap-cuap, ya kan? Nilai selesai. Itu akibat dosa, karena kita yang penting mikirin diri sendiri. Ingat, Tuhan pakai dirimu dan pekerjaanmu untuk bisa memelihara dunia ini, memelihara manusia ini. Ini adalah common grace, anugerah Allah. Ya. Ada saving grace atau specific grace, itu anugerah khusus, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau kita bicara pekerjaan, ini bicara common grace, anugerah umum. Ya. Tadi video yang kita saksikan, keren gak kerjanya mereka? Keren ya. Keren loh. Mereka kerja itu above expectation, bukan hanya profesional. Mereka memikirkan bagaimana kerja ini bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Bisa lebih memberkati. Itu another level. Apa kita dalam pekerjaan kita juga memikirkan gitu? Atau karena akibat dosa, pikiran kita dirusak, hati kita dirusak, yang penting gua makan. Ini tantangan buat kita teman-teman, tantangan buat kita. Kenapa? Karena tekanan kebutuhan itu juga besar buat kita, ya kan? Iya sih Pak Rudi ya, kita ideal banget yang dibicarakan Alkitab itu. Tapi saya punya kebutuhan, that's our problem. Itulah tantangan yang ada di tengah-tengah kita akibat dosa semak dan duri itu, yaitu semakin sukar. Tapi kita bersyukur, kenapa? Ya. Karena ada Kristus. Christ has redeemed our work. Melalui Yesus Kristus, dia berkata bahwa dia akan menyertai kita. Mari kita bergantung kepada dia, menjalani kesulitan dalam pekerjaan ini. Ada pasangan baru. Waduh, saya baru lihat tuh di belakang. Gimana, kok udah bisa datang ibadah nih, nggak bulan madu? Ada Ibu Yudhistira dan Yudhistira. Tepuk tangan buat mereka yang baru married nih ya. Fresh from the oven. Saya baru lihat. Oke, lanjut lagi ya. Sampai di mana saya? Jadi Kristus ya, itu menembus pekerjaan kita. Orientasi kita yang mementingkan diri kita sendiri, ya. Orientasi kita yang mementingkan diri kita sendiri. Kristus menembus itu supaya kita memandang kepada Kristus, memuliakan Allah. Ayat firman Tuhan yang barusan dibaca, ya, apapun juga yang kamu kerjakan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wholeheartedly, segenap hatimu, maksudnya apa? Dengan penuh passion, ya. Walaupun ada beberapa orang masuk ke dalam bidang pekerjaan tertentu itu hanya untuk hidup, bukan karena passionnya di situ. I know, saya tahu. Tetapi sekarang, ya, kitab Pengkhotbah bilang, apa yang ditemukan oleh tanganmu untuk kau kerjakan, kerjakan itu. Ya, kerjakan dengan sepenuh hati. Kita ngerti lah ya, kalau kita juga menerima perlakuan dari orang lain, ya, kalau dia mengerjakan sesuatu ya dengan sepenuh hatinya ya dan dengan pekerjaan yang setengah-setengah, kita juga merasa dirugikan bukan? Ya, kita merasa kesel juga bukan? Ya, kita merasa kecewa juga dengan layanannya dia. Ya, mohon maaf nih ya. Ada beberapa layanan-layanan dari pihak dinas gitu ya, pemerintah gitu loh ya, apapun loh ya, public services gitu. Yang kadang-kadang kita
Harusnya bisa dipermudah, kenapa jadi dipersulit gitu ya? Karena mereka punya moto, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Iya kan? Mereka punya moto begitu gitu, secara tidak tertulis gitu ya. Kita kesel jadinya gitu. Saya kemarin mau ngurus STNK, sampai sekarang belum masuk-masuk nih. Saya udah lapor ya saya udah kontak, saya juga udah di Twitter juga, karena mereka promo pakai aplikasi Signal kan, urus STNK udah from home, STNK-nya juga bisa diantar ke rumah, ya. Dan saya udah pakai itu beberapa kali. Nah kali ini saya pakai nggak bisa, selalu error terus. Saya lapor dong di Twitter gitu ya, nggak ada respon. Padahal tweetan yang terakhir yang mereka lagi tweet itu adalah pakailah Signal, pokoknya promosi layanan itu gitu. Nah teman-teman semua ya, kita juga harus punya di dalam hati kita itu sebuah morality ya, kompas moral di dalam hati kita, sebuah kompas moral ya. Karena Kristus sudah menebus hidup kita, maka sekarang kita punya morality yang tentunya berbeda ya. Kita melakukan sesuatu bukan karena untung rugi, bukan karena dia sudah baik sama saya, lalu saya juga baik sama dia, bukan begitu ya. Tapi kita tahu bahwa ini kita lakukan buat Tuhan ketika kita bekerja. Itu supreme morality-nya begitu gitu. Jadi waktu kita melayani orang, ya melakukan sesuatu ya untuk kita layani dia, misalnya kita accounting gitu ya, buatlah laporan yang terbaik. Ya, kita administrasi, buatlah bagaimana supaya orang bisa membaca dengan clear ya apa yang kita kerjakan dengan baik. Ya. Karena apa? Karena kita disupervise sama Kristus gitu. Paham ya? Dan ketika kita menjalaninya menemui kesulitan-kesulitan dan tantangan, ingat Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan. Jadi ketika kita sedang bekerja, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika Adam pada mulanya bekerja sebelum jatuh dalam dosa, Allah itu selalu ngobrol-ngobrol, berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Adam. Ya. Adam dan Tuhan selalu berkomunikasi, dan Adam melalui pekerjaannya dia semakin mengenal Allah, dia semakin mengagumi Allah, dia semakin melihat bahwa betapa luar biasanya Allah. 1 Timotius bilang, ya lakukanlah ibadah karena ibadah itu berguna untuk segala sesuatu. Kata ibadah di situ ya yang digunakan itu adalah mengagumi Allah. Waktu kita bekerja, apakah kita mengagumi Allah? Semakin mengagumi Allah dalam kita bekerja. Semakin mengenal Kristus waktu kita bekerja. Atau yang kita pikirin, aduh penuhin target. Iya itu harus kita pikirkan. Ya. Tapi apakah kita berjalan bersama Tuhan gak waktu kita bekerja? Ya. Tantangan akan selalu banyak. Saya waktu kerja itu ya pernah satu kali dikasih HP sama orang tua murid. Wow. Wow ya. Zaman dulu HP itu masih mahal. Ya, dikasih HP Nokia. Ya, masih zaman HP Nokia nih ya. Wah itu menarik ya, tawaran menarik. Tapi kami di kantor itu punya aturan, ya tidak boleh terima itu, karena itu gratifikasi, ya nggak boleh karena kita juga tidak objektif dalam mengajar anak kita, anak murid kita, ya kita menjadi subjektif, pasti lebih sayang sama orang yang memberi dong sama kita ya. Jadi saya bersyukur di kantor punya aturan itu. Tapi sebagai manusia tertarik nggak? Tertarik. Lalu saya bawa handphone yang diberikan itu. Saya bilang nggak usah. Ya, karena dia maksa, ya udah. Ya, tapi saya bawa langsung hari itu saya bawa ke atasan saya. Ini ada yang memberi saya handphone, gitu. Saya berikan aja ke ibu ya, gitu. Oh jangan, langsung kembalikan aja. Ya. Tantangan itu begitu banyak.
dulu waktu zamannya masih ada UN, di sini masih ngikutin UN kan ya, generasi kalian ya, ujian nasional. Itu ada namanya pengawas silang, bener gak ya? Ya, kita mengawas di sekolah lain. Nah, waktu kami kebagian mengawas di sekolah lain, ya sekolah gitu ya, sekolah yang cukup favorit lah gitu ya, menyedihkan juga ya. Karena apa? Karena anak-anaknya waktu mengerjakan UN 90 menit diberikan waktu, mereka paling 10 menit, 20 menit ya liatin itu lembaran soal, kemudian masih ada yang kosong karena lembar jawabannya komputer kan yang dibulet-buletin itu ya. Masih zaman gitu nggak dibulet-buletin ya. Nah itu mereka nggak kerjakan, udah dibiarkan kosong. Lalu pengawas sekolah kami kan, dari sekolah kami bilang kan, isi dong, kerjain, jangan sampai kosong. Udah apa aja pokoknya isi, begitu dong ya kan, nasihatnya gitu dong. Enggak, udah dibiarkan aja gitu. Ya sudah, pengawas kan nggak bisa bantuin isiin dong itu ya. Ya udah, diserahkan kepada pihak sekolah bersangkutan. Ya, lalu apa yang terjadi? Waktu mau pulang, melewati sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu, lembar jawaban siswa itu dibuka dan beberapa orang guru di situ lagi lingker-lingkerin jawaban anak-anak. Wow. Wow. Padahal sekolah ini sekolah favorit yang katanya mengandalkan disiplin. Ya. Kita tulis di berita acara, berapa minggu kemudian dipanggil, ada polisi juga, ada orang dinas juga, di sidang. Tolong hapus berita acaranya. Ya. Teman-teman semua, ketika kita berusaha untuk bekerja oleh karena moralitas kita kepada Kristus, banyak tantangannya teman-teman. Banyak. Ya. Ada teman saya juga punya usaha, gimana caranya supaya pelanggan ini setia? Coba, gimana caranya? Nah, nih Randy paling ngerti Randy. Gimana caranya? Ya, entertain dong, ya nggak? Entertain dong, ya. Kasih komisi dong ke purchasingnya, ya kan? Berat teman-teman, berat. Tapi puji Tuhan karena dia mengenal Kristus, dia merenungkan pekerjaannya ini. Dia renungkan, akhirnya dia putuskan. Nggak mau lagi kasih komisi, nggak mau lagi kasih entertain. Akhirnya apa? Tutup perusahaannya. Ya mau gimana? Nggak dapat pelanggan ya kan? Itu harga yang harus dibayar. Karena kita punya morality kepada Kristus. Tapi apakah hidupnya hancur setelah itu? Enggak, Tuhan berkati lebih melimpahnya lagi. Wow, punya usaha baru yang terus Tuhan berkati. Apakah kita, waktu kita bekerja, kita menyertakan Kristus atau kita, sekali lagi, Kristus kita suruh tunggu di luar. Kita menjadi seorang ateis ketika kita bekerja. Nah bagian terakhir teman-teman, ceritanya juga kita perlu coba renungkan adalah, we will continue work in eternity. Kita akan terus bekerja loh, sampai kekekalan tuh kita kerja. Ya di pemahaman eskatologi, ya tentang akhir zaman, ya banyak cerita bilang waktu akhir zaman Tuhan Yesus datang kita ngapain sih? Katanya nyanyi-nyanyi doang ya, nyanyi-nyanyi ya, muji Tuhan, nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan. Yes, maybe partly it's true, ya. Tetapi ingat di kitab Wahyu itu bilang bahwa akan ada langit baru, bumi baru, a new creation, ya, a restored creation, ya, ada apa? Ciptaan yang baru, ya, yang di renewal, di restored. Jadi yang lama itu menjadi baru. Kata baru di situ bukanlah dari from nothing to something, bukan. Dari nol kemudian tiba-tiba ada. Baru di situ artinya dari yang lama yang udah rusak itu diperbaharui. Nah, jadi teman-teman semua, waktu kita nanti di kekekalan, kita akan tetap bekerja. Beda sama yang sebelah, dilayani sama bidadari. Kita akan tetap bekerja.
Dan kita akan bekerja dengan penuh sukacita. Coba teman-teman, kalau kalian bekerja di bidang yang kalian memang passionate, senang gak? Sukacita gak? Sukacita loh. Misalnya saya senangnya ngajar. Ini saya bisa sampai sore boleh. Yang gak betah kan kalian. Kalau saya betah, karena itu passion saya. Saya mau ngajar, wah mau apa, mau doktrin, mau tentang pacaran lagi kita bahas, udah 2 bulan kita bahas pacaran, bukan bahas lagi pacaran, ayo gitu ya. Saya jabanin gitu. Ada orang yang senengnya apa? Dengerin orang. Ada loh. Oh saya paling 4 kerjaan itu. Dengerin orang. Ya mau dengerin, oh iya, oh gitu, oh oke, ya, oh. Ya. Ada orang yang begitu. Dan dia sangat passionate dalam apa? Counseling. Wah, senang banget dia bisa berjam-jam mendengarkan orang, senang banget. Teman-teman, di kekekalan nanti, apa yang menjadi defect, yang menjadi handicap, menjadi problem, menjadi akibat dosa waktu kita bekerja di sini, nggak ada lagi. Kita akan bekerja buat Tuhan. Wow. Ya. Randy akan tetap bangun jalan. Bukan dengan aspal, dengan emas. Di sorga itu emas tuh diinjak-injak ya. Di sini kita bicara emas gram-graman. Rio aja pusing cari, aduh buat cincin kawin gimana nih ya. Ya. Gram-graman ya. Bastian juga pusing lagi mencari emas nih, Bastian juga ya. Nanti emas tuh diinjak-injak. Ya. Teman-teman semua, pekerjaan di dalam Kristus itu memberikan harapan, hope. Ya. Hope bahwa apa yang gak bisa kita lakukan ya, dengan baik saat ini, karena adanya ketidakadilan dalam bekerja, adanya dosa, adanya kekecewaan, adanya ketidaksempurnaan, nanti semuanya itu akan disempurnakan pada langit yang baru dan bumi yang baru. We have hope. Bagi orang dunia ini yang di luar Kristus, mereka bekerja lalu tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka kecewa, mereka bisa pahit hati, bahkan bisa bunuh diri. Tapi kita di dalam Kristus, ingat, we have hope. Bahwa apa yang kita lakukan di sini mungkin tidak sempurna, ingat, someday kita akan melihat kesempurnaan itu. Jadi kalau kita kerja saat ini tidak sempurna, ya jualan gak laku-laku, nggak closing, kerja nggak dimarahin bos terus, ada banyak tantangan, suruh suap sana suap sini. Ingat, itu memang tidak sempurna, tapi mau nggak kita berikan yang terbaik yang kita bisa with the morality of Christ. Ya, mau nggak kita lakukan yang terbaik? Kita relakan diri kita diinjak-injak dan segala macam. Itu adalah bagian dari pengudusan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Mungkin kita sedih, kita sampai kecewa, kita sampai wah sama bos itu udah waduh ya, sama pelanggan juga kecewa bahkan gitu ya. Itu adalah bagian kita dikuduskan. Jadi di dalam pekerjaan, Tuhan pakai pekerjaan untuk menguduskan kita semakin serupa dengan Kristus juga. Di dalam pekerjaan, Tuhan pakai pekerjaan untuk kita semakin dibentuk seperti yang Tuhan mau. Nah teman-teman semua, pada akhirnya kita punya cerita ini. Mau gak teman-teman renungkan, pahami betul-betul cerita ini. Ini adalah cerita ya tentang bekerja, what Bible offer to you. Apa yang Alkitab tawarkan kepadamu. Pekerjaan adalah sebuah identitas yang melekat kepada kita memang. Bekerja adalah sebagai juga alat. Jadi jadilah alat yang benar buat memberkati orang. Bekerja itu juga kita perlu menjadi morality compass. Apakah benar pekerjaan yang kita lakukan ini? Apakah sudah pada arah yang tepat? Dan bekerja itu selalu ada harapan di dalam Kristus. Teman-teman semua, dengan kisah Alkitab ini kita bisa memaknai mengapa dan apa itu bekerja. Bukan sekedar untuk make money,
Bukan sekedar untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Walaupun kalau di pertemuan pria sejati gitu ya, pertemuan pria-pria itu selalu saya tanamkan, cowok cari duit yang banyak. Karena itu tanggung jawabmu. Jangan males, jangan manja. Ya. Cari duit yang banyak, itu tugasmu. Kenapa? Karena wanita itu punya satu kebutuhan dan hanya satu-satunya kebutuhan. Segalanya. Kamu tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan itu, yang satu itu. Pikir, kreatif, cari duit yang banyak. Memang kalau di komunitas pria saya ajar begitu. Ya. Kita bersyukur ya wanita-wanita bersyukur dong diajarin gitu dong ya. Makanya suruh pria-pria ikut pria sejati ya. Komunitas kita ya. Nah, tapi bukan hanya itu ya. Dapat duit sebanyak-banyaknya itu betul ya. Karena kita harus bantu juga pekerjaan Tuhan. Kita harus bantu juga pekerjaan misi ya. Ya, firman Tuhan bilang apa? Bangunlah persahabatan dengan Mamon. Jadi Mamon itu alat. Bangunlah persahabatan dengan teman-teman kita menggunakan Mamon itu. Bangun. Jangan pelit traktir. Bawain pisang goreng pagi-pagi ya. Bangun persahabatan. But anyway ya, kembali lagi pada pekerjaan. Tapi itu bukan yang utama dapetin duit itu. Tapi bagaimana dengan pekerjaan kita jadi cermin kemuliaan Allah. Ya, kita menjadi tangan Allah, jarinya Allah bagi orang lain. Sekali lagi ini tatarannya common grace. Tatarannya adalah buat semua orang. Buat orang yang gak percaya juga, dia harus bekerja sebaik-baiknya bukan? Nah orang Kristen jangan sampai juga tidak bekerja sebaik-baiknya. Kalian harus bekerja profesional. Ingat profesional itu apa? Kemampuan minimal. Kemampuan minimal. Nah, dengan cerita ini teman-teman, sekarang bagaimana kita meresponi pekerjaan kita masing-masing. Saya akan tutup dengan pandangan ini. Ada 3 pandangan. Yang pertama adalah triumphalism. Kita berusaha menguasai pekerjaan itu. Ya, kita menguasai pekerjaan itu sebagai orang Kristen dan kita ingin rubah pekerjaan itu ya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu baik. Itu bagus dan kalau bisa lakukanlah itu apalagi kamu sebagai seorang leader. Pasti punya pengaruh. Lakukan itu kalau misalnya bisa. Tetapi bukan yang itu. Atau yang kedua, pietism. Ya, yaitu apa? Kita di dalam pekerjaan adalah untuk menginjil. Pokoknya saya kerja apapun itu, ya beritakan Injil. Saya kerja apapun itu, beritakan firman. Kerja apapun itu, kesaksian. Betul, itu bagus kalau kita bisa lakukan. Pada rekan sekerja kita, pelanggan kita, kalau kita dokter, ya sakit apa Bu? Ini badan saya nggak enak. Oke, dengarkan firman Tuhan dulu ya Bu. Yang nggak gitu juga Bambang ya. Ya, walaupun itu bagus, itu betul. Itu sesuai dengan firman Tuhan, beritakanlah Injil, benar. Kalau punya kesempatan bagus lakukan itu. Tapi kita tidak berpandang itu. What is more biblical then? Apa yang lebih alkitabiah kalau begitu? Sederhana. Bekerjalah dengan segenap hatimu. Bekerjalah untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Jadi orang Kristen jangan jadi batu sandungan. Ya, jangan jadi batu sandungan. Jangan sampai ada pengusaha, ada atasan bilang begini, saya nggak mau lagi pekerjakan orang Kristen. Karena terlalu banyak maunya, terlalu muter-muter. Dan bahkan menjadi penghalang bagi kemajuan perusahaan. Dan cerita itu banyak yang saya dengar dari pengusaha-pengusaha. Satu orang rekan pengusaha juga begitu, nggak mau pekerjakan orang Kristen lagi. Karena dikit-dikit izin. Apa izinnya? Pelayanan. Ya. Kerja
putar lagu rohani. Ya. Wah, lagu rohani. Wah, lagunya gunjreng. Mengganggu temen yang lagi kerja. So, it's very simple. Bagaimana caranya kita bekerja di dalam Kristus, di dalam iman Kristen? Kerjalah dengan baik. Dengan kamu bekerja dengan baik, ya, Allah dimuliakan. God is more glorified as we work wholeheartedly and professionally. Allah itu akan dimuliakan kalau kita betul-betul bekerja dengan segenap hati, kata firman Tuhan. Bekerja dengan profesional. Udah jangan ngomong dulu dah Alkitab, ntar dulu. Ntar dulu dah ya. Kerja bener. Minimalnya apa di kantor itu job desk? Tanya atasan, Pak minimalnya sebenarnya yang Bapak harapin apa sih dari saya? Tanya. Ya kamu harus begini. Oke, kerja lebih baik dari itu. Kalau kamu diminta berjalan 1 mil, kata firman Tuhan jalan 2 mil. Lakukan. Kalau kamu setia dalam perkara yang kecil ini baru perkara kecil loh, bekerja secara profesional. Kamu akan dipercayakan perkara yang lebih besar, kata firman Tuhan. Saya sebagai guru, saya berusaha untuk melakukan yang minimal, yang kecil ini. Ini yang kecil, belum yang besar. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kepercayaan demi kepercayaan atasan itu selalu berikan kepada saya. Pak Rudi tolong bantu ini. Proyek ini tolong dikerjain. Siap. Pak Rudi tolong ini bantu guru baru di training, didampingi. Siap. Kenapa kepercayaan itu diberikan pada saya? Karena saya berusaha setia dalam perkara yang kecil. Pak Rudi tolong bantu training sekolah kita di Ambon, sekolah kita di Nias. Kenapa? Karena saya berusaha setia dalam perkara yang kecil. Jadi, bagaimana kita bisa memahami pekerjaan atau bekerja di dalam iman Kristen? Bekerjalah dengan segenap hatimu. Bilang sama teman kiri kanan, bekerjalah dengan segenap hatimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ada sebuah lagu, dan biarlah lagu ini boleh menjadi komitmen bagi kita. Kalau selama ini kita tidak bekerja dengan baik, kita masih setengah-setengah, bahkan kita korupsi waktu, korupsi uang. Kita berusaha seenak-enaknya aja dengan bekerja. Kita berusaha dengan licik mempermainkan prosedur-prosedur kantor. Mari kita bertobat. Mari kita dengan memberikan kerelaan, walaupun itu sulit dan susah, walaupun menempuh jalan penderitaan, tapi kita mau dengan rela memberikan yang terbaik, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Mari semua tundukkan kepala.